Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sore ini kita bertemu dengan salah seorang Ustadz kondang dari Muko-Muko, yaitu Haji Ustadz Edward Ilham. Beliau alumni S1 dan S2 Universitas Al-Iman, Yaman. Jadi pada kesempatan kali ini beliau akan berbicara tentang tema Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dengar Ustaz sudah cukup lama juga di Muko-Muko mengajar di pesantren Al-Iman. Nah, pada kesempatan sore hari ini mohon menjelaskan tema kita tentang Al-Quran Ustaz. Sebelumnya mungkin Ustaz perkenalkan diri Ustaz. Tadi S1, S2 di Yaman, mungkin bisa di Ustaz ulangi lagi, menjelaskan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Nama saya Edward Ilham, ya, alumni dari Universitas Al-Iman Yaman, jurusan tafsir dan ilmu Quran. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang Al-Quran, yang merupakan salah satu, ya, dari kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, kepada umat manusia, yaitu Al-Quran, dan menjadi yang perlu kita imani. Dari rukun iman yang 6 adalah mengimani kitab-kitab Allah, ya, dan Al-Quran merupakan kalamullah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka dalam hal ini banyak sekali keutamaan dan yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seorang muslim, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup, karena Allah jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, hidayah, dan bahkan sebagai asyifa, penawar, ya. Maka dalam hal ini, setelah kita mengetahui begitu urgennya seorang muslim memahami Al-Quran, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, ya, sebelum kita jelaskan tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, saya sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW, ya, dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebuah ungkapan yang sangat singkat dari Rasulullah SAW, tetapi memiliki makna yang luar biasa, bahwa Rasulullah mengatakan sebaik-baik kita itu bukanlah orang yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, pangkatnya, atau yang paling kuat dari segi fisiknya, yang memiliki kekuasaan dan sebagainya. Namun Rasulullah mengatakan khairukum, yang terbaik atau yang sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, ya, barang siapa atau siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka kita tanamkan di dalam diri kita, kita doktrinkan kepada anak-anak kita, kaum muslimin, bagaimana kita dapat mempelajari Al-Quran, ya, sehingga kita menjadi mahir, ya, sesuai dengan kemuliaan orang yang mahir di dalam
membaca Al-Quran, ya, Rasulullah SAW sampaikan juga dalam hadisnya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Siapa yang tidak bangga kalau dalam kehidupannya selalu disertai oleh para malaikat yang membawa keberkahan, yang membawa rahmat. Maka agar mahir, setidaknya ada 2 syarat orang memiliki kriteria mahir dalam mempelajari atau dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah lancar, yang kedua benar bacaannya. Adapun seseorang bisa lancar dalam membaca Al-Quran, dia yang pertama setidaknya ada 2 hal juga yang harus dilakukan. Yang pertama, dia rajin tilawah, ya. Syukur-syukur dia memiliki target harian, misalnya 1 juz dia membaca Al-Quran, ya. Atau yang kedua syaratnya adalah dia banyak menyimak, mendengar, ya. Entah itu melalui bacaan langsung atau rekaman kaset, ya, video, ya, banyak sekali bacaan-bacaan para imam-imam yang bisa kita dengar. Sedangkan benar, ya, syarat yang kedua disebut mahir dalam tilawah Al-Quran adalah, ya, jikalau dia, ya, bisa memahami ilmu tajwid, ya. Yang kedua, dia bisa bacaannya bisa menjadi benar jikalau dia benar-benar berguru langsung kepada yang memiliki kapasitas di bidang Al-Quran tersebut. Jadi tidak bisa secara otodidak, terkhusus adalah belajar Al-Quran ini. Maka 2 hadis yang saya sampaikan tadi sudah cukup untuk menggugah bagi seorang muslim untuk tidak meninggalkan atau menyepelekan masalah Al-Quran ini. Dan satu hadis lain, Rasulullah SAW juga meriwayatkan sebuah perintah, sebuah anjuran, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya, kepada yang membacanya. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang hidup kita.